Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Putri Utari dengan NIM 2215081042. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil hidangan inovasi yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu sushi ayam betutu dan plecing kangkung. Berikut penjelasannya. Latar belakang dalam pembuatan produk ini yaitu inovasi dalam dunia kuliner semakin menjadi tren untuk menghadirkan sajian yang unik dan memadukan budaya dari berbagai daerah. Sushi ayam betutu dan plecing kangkung adalah inovasi hidangan dengan menggabungkan konsep sushi yang berasal dari Jepang yang umumnya sudah dikenal secara global dengan cita rasa khas Indonesia yaitu dari ayam betutu dan plecing kangkung yang berasal dari Bali. Selanjutnya, untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sushi ayam betutu dan plecing kangkung, yang pertama yaitu ada di bahan sushi. Yang pertama ada 300 gram beras, 3 sendok makan cuka beras, 1 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 4 lembar nori. Kemudian, untuk bahan ayam betutu, yaitu yang pertama ada 200 gram daging ayam, bisa dada atau paha, kemudian disuir halus, 3 lembar daun jeruk diiris tipis, 1 batang serai, ambil bagian putih lalu diiris tipis, 1 sendok makan air jeruk limau, dan 3 sendok makan santan kental. Selanjutnya untuk bumbu halus ayam betutu yaitu yang pertama ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri yang sudah disangrai, 5 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit, 1 cm jahe, 1 cm kunyit yang sudah dibakar, dan 1/2 sendok teh terasi yang sudah dibakar, dan garam dan gula secukupnya. Kemudian untuk bahan plecing kangkung, yaitu yang pertama ada 1 ikat kangkung, kemudian ada 1 buah tomat, 3 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah keriting, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1/2 terasi yang sudah dibakar, 1/2 gula merah, 1/2 sendok teh garam, dan 1 buah jeruk limau. Selanjutnya, dalam poin jenis produk, salah satu upaya untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia ke kancah internasional adalah dengan menciptakan sushi ayam betutu dan plecing kangkung. Nah, hidangan ini termasuk jenis hidangan utama, di mana hidangan utama seringkali berisi sumber protein seperti daging ayam, daging ikan, tahu, tempe, yang dilengkapi dengan karbohidrat seperti nasi, kentang, dan juga pasta, dan juga dilengkapi dengan sayuran, di mana hidangan utama ini juga disajikan dalam porsi yang lebih banyak. Kemudian deskripsi untuk sushi ayam betutu dan plecing kangkung, yaitu sushi berbentuk gulungan dengan isian ayam betutu yang lembut dan kaya bumbu, serta tambahan sayur plecing kangkung sebagai isian sushi. Kemudian untuk bentuknya, gulungan sushi biasa dengan nori, nasi ayam betutu, dan kangkung sebagai isinya. Kemudian untuk penyajiannya dapat disajikan dengan sambal plecing yang terpisah. Kemudian, sudut pandang terciptanya produk sushi ayam betutu dan plecing kangkung yang pertama yaitu ada inovasi rasa. Nah, sushi adalah makanan khas Jepang yang sudah dikenal secara global. Sementara, ayam betutu dan plecing kangkung adalah ikon kuliner tradisional Bali. Memadukan berbagai hidangan ini akan menciptakan rasa baru yang unik dan juga menarik. Kemudian, yang nomor 2, fusion makanan tradisional dan modern. Ayam betutu dan plecing kangkung membawa cita rasa rempah khas Indonesia ke dalam sajian modern seperti sushi, sehingga tradisi hidangan kuliner Bali akan tetap relevan di era kuliner global. Kemudian yang ketiga yaitu ada eksplorasi rasa lokal.
Sushi seringkali disajikan dengan ikan mentah dan sayuran yang umum seperti wortel atau mentimun. Tetapi, ayam betutu memberikan alternatif daging matang dengan rasa yang kaya dan plecing kangkung akan memberikan tekstur yang baru pada sushi, serta sambal plecing yang bisa sebagai pelengkapnya. Yang nomor 4 yaitu peluang pasar lokal. Banyak orang Indonesia menyukai sushi, tetapi sebagian tidak terbiasa dengan rasa asli sushi yang berasal dari Jepang yang berisikan ikan yang mentah. Nah, ayam betutu dan plecing kangkung sebagai isian membuat sushi lebih diterima di pasar lokal. Dan yang nomor 5 yaitu produk yang unik. Sushi ayam betutu dan plecing kangkung belum banyak ditemukan di pasaran, sehingga memiliki nilai eksklusif dan daya tariknya tersendiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai tradisional. Ayam betutu dengan memadukan plecing kangkung diolah dalam format yang baru, yang modern seperti hidangan sushi. Hal ini menunjukkan kreativitas tanpa meninggalkan akar tradisi kuliner lokal. Selanjutnya, tujuan terciptanya inovasi makanan sushi ayam betutu dan plecing kangkung yang pertama yaitu mengembangkan inovasi kuliner. Nah, menggabungkan dua kuliner tradisional yang berbeda yaitu sushi yang berasal dari Jepang dan ayam betutu serta pelecing kangkung yang berasal dari Bali, Indonesia untuk menciptakan pengalaman kuliner yang baru dan unik. Hal ini bertujuan untuk memberikan alternatif bagi konsumen yang ingin menikmati perpaduan rasa dari dua budaya kuliner tersebut. Nah, yang kedua yaitu menghadirkan perpaduan budaya kuliner. Nah, tujuan utama dari pembuatan sushi ayam betutu dan plecing kangkung adalah untuk menggabungkan dua tradisi kuliner yang berbeda, yaitu masakan khas Jepang dan Indonesia. Ini bertujuan untuk menciptakan perpaduan budaya yang inovatif yang dapat memperkenalkan keberagaman kuliner Indonesia dengan cara yang lebih modern, sambil tetap menjaga keaslian rasa hidangan dari kedua negara tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kesehatan dan juga gizi. Menggabungkan bahan-bahan yang sehat seperti kangkung yang kaya serat dan vitamin, dan ayam betutu yang kaya protein, dan nasi dalam sushi bertujuan untuk memberikan alternatif makanan yang sehat dan bergizi kepada konsumen tanpa mengorbankan rasanya. Nah, yang keempat yaitu memperkenalkan keanekaragaman rasa Indonesia. Nah, sushi ayam betutu dan pelecing kangkung dirancang untuk lebih mengenalkan kekayaan rasa khas Indonesia ke dunia. Ayam betutu dengan bumbu rempah yang kaya dan pelecing kangkung dengan rasa pedas dan segar adalah representasi sempurna dari cita rasa khas Indonesia yang bisa diterima oleh pasar global, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan masakan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mendukung tren makanan fusion. Nah, sushi ayam betutu dan pelecing kangkung masuk dalam kategori makanan fusion yang sedang berkembang pesat di dunia kuliner. Nah, fusion food menawarkan cara baru dalam menikmati masakan tradisional dengan menyesuaikan dengan cita rasa global. Tujuan dari produk ini adalah untuk menjadikan bagian dari tren ini dengan memadukan masakan Jepang dan Indonesia dalam satu hidangan yang mudah dinikmati oleh konsumen. Kemudian, dalam poin contoh gambar bisa dilihat di sebelah kiri layar untuk gambar hidangannya. Dan penjelasannya yaitu sushi adalah hidangan yang penyajiannya digulung, kemudian dipotong. Nantinya untuk penambahan ayam betutu yang sudah disuir sebelumnya akan mengganti daging yang biasanya ada di dalam sushi. Dan untuk pelecing kangkung atau sayuran kangkungnya akan mengganti sayuran seperti timun dan wortel. Kemudian sushi ayam betutu dan pelecing kangkung bisa digulung menggunakan makisu. Nah, setelah itu disajikan dengan sambal plecing yang terpisah. Nah, dalam inovasi kuliner, sushi ayam betutu dan pelecing kangkung akan memberikan rasa, tekstur, dan juga warna yang berbeda dari sushi pada umumnya. Dan ada beberapa tips yang harus digunakan dalam membuat sushi ayam betutu dan pelecing kangkung. Yang pertama yaitu gunakan nasi yang pulen agar isian sushi tidak
mudah lepas. Dan yang kedua yaitu rebus kangkung sebentar dalam air mendidih yang sudah diberi garam, lalu tiriskan dan rendam dalam air dingin untuk menjaga warna hijau dan juga kerenyahan dalam sayur kangkungnya. Dan yang ketiga yaitu pilih lembaran nori yang segar dan tidak terlalu tipis agar tidak mudah robek saat digulung. Dan yang terakhir yaitu potong sushi dengan pisau yang tajam yang telah dibasahi agar hasil potongannya rapi. Selanjutnya, teknik pengolahan yang digunakan untuk membuat sushi ayam betutu dan pelecing kangkung. Yang pertama yaitu teknik pengolahan ayam betutunya menggunakan teknik pengolahan saute, di mana teknik ini untuk menumis bumbu ayam betutu tersebut. Yang kedua, menggunakan teknik braising, di mana teknik pengolahan untuk pematangan ayam menggunakan cairan dalam jumlah sedikit dan suhu rendah hingga sedang dalam waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga yaitu teknik roasting, di mana teknik pemanggangan ayam bisa menggunakan oven untuk menciptakan bagian luar yang kecoklatan dan renyah sambil mempertahankan kelembapan dan rasa alami di bagian dalam ayam. Dan yang kedua yaitu teknik pengolahan nasi menggunakan teknik pengolahan steaming, di mana teknik pengolahan untuk mengukus nasi menggunakan uap panas dari air mendidih. Dan yang ketiga yaitu ada teknik pengolahan untuk pelecing kangkungnya, menggunakan teknik pengolahan blanching, di mana teknik pengolahan untuk merebus sayuran kangkung di dalam air mendidih dengan sebentar. Dan untuk tekniknya yang kedua yaitu menggunakan teknik saute dengan teknik pengolahan untuk menumis bahan bumbu yang belum diulek sebelumnya. Selanjutnya, untuk teknik penyimpanan. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristiknya. Nah, sushi memiliki bahan-bahan segar seperti nasi, ayam, sayuran, dan nori yang mudah basi jika tidak disimpan dengan benar. Nah, yang pertama, teknik penyimpanan sushi dalam jangka waktu pendek ataupun 1 hari. Yang pertama, bisa menggunakan wadah kedap udara. Nah, letakkan sushi dalam wadah kedap udara untuk mencegah paparan udara yang bisa membuat nasi kering dan juga nori menjadi lembek. Dan yang kedua yaitu menggunakan suhu dingin. Simpan di dalam kulkas pada suhu 1-4 derajat Celcius. Jangan simpan di freezer karena dapat merusak tekstur nasi dan juga norinya. Dan yang ketiga yaitu hindari kontaminasi. Pastikan sushi tidak bersentuhan dengan makanan lain untuk menghindari kontaminasi bau dan rasa. Dan yang kedua yaitu untuk penyimpanan jangka panjang untuk ayam betutu sebagai isiannya. Nah, bekukan ayam betutu. Nah, jika ingin menyimpan ayam betutu lebih lama, suiran ayam betutu dapat dibekukan dalam wadah tertutup atau kantong plastik ziplock di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius yang bisa bertahan hingga 1 bulan. Nah, yang kedua yaitu persiapkan nasi yang segar. Saat akan disajikan kembali, gunakan nasi yang baru dimasak agar tekstur dan rasa tetap optimal. Dan yang ketiga yaitu untuk penyimpanan kangkung rebus. Untuk pertama yaitu dinginkan setelah direbus. Setelah direbus dan direndam dalam air es, tiriskan kangkung hingga benar-benar kering sebelum disimpan. Yang kedua yaitu gunakan wadah kedap udara. Nah, simpan kangkung dalam wadah kedap udara atau dibungkus dengan plastik di kulkas dengan suhu 1-4 derajat Celcius agar tetap segar hingga 1-2 hari. Dan yang keempat yaitu untuk penyimpanan sambal pelecingnya. Yang pertama yaitu gunakan wadah tertutup. Simpan sambal pelecing dalam wadah tertutup rapat untuk mencegah bau menyebar ke makanan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu letakkan di kulkas. Simpan di suhu kulkas yaitu 1-4 derajat Celcius hingga 2-3 hari atau di freezer untuk menyimpan hingga 1 bulan. Selanjutnya, untuk teknik pengemasan hidangan sushi ayam betutu dan pelecing kangkung, yang pertama yaitu menggunakan kemasan yang kedap udara, seperti plastik vakum atau wadah tertutup rapat, untuk menjaga kesegaran dan juga mencegah kontaminasi untuk makanan. Yang kedua yaitu memisahkan komponen penting. Simpan pelengkap seperti sambal pelecing di wadah yang terpisah agar tidak tercampur dengan sushi.
Nah, yang ketiga yaitu gunakan kemasan food grade, di mana memastikan kemasan agar aman untuk makanan dan tidak mengubah rasa atau aroma dari makanan tersebut. Dan yang keempat yaitu bisa menyertakan label informasi, di mana dengan menambahkan label informasi seperti tanggal pembuatan, masa simpan, instruksi penyajian, atau bisa disertakan juga dengan logo. Kemudian dari segi kelebihan dan juga kelemahan untuk hidangan sushi ayam betutu dan pelecing kangkung, yang pertama yaitu dari segi kelebihan. Yang pertama ada inovasi rasa yang unik, di mana kombinasi rasa tradisional Indonesia seperti ayam betutu dan pelecing kangkung dengan sushi makanan khas Jepang akan memberikan sensasi kuliner yang berbeda dan menarik bagi konsumen yang mencari pengalaman yang baru. Yang kedua yaitu kaya nutrisi, menawarkan hidangan yang sehat dengan protein dari ayam betutu, serat dari kangkung, dan karbohidrat dari nasi. Ini menjadikan makanan ini akan menjadi pilihan makanan yang bergizi dan juga lezat. Dan yang ketiga yaitu daya tarik pasar luas, di mana menarik bagi konsumen yang ingin mencoba kombinasi kuliner Indonesia dengan sentuhan yang modern, serta bagi wisatawan yang mencari pengalaman kuliner yang unik. Dan yang keempat yaitu fleksibilitas penyajian. Nah, dapat disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari sushi roll dengan ayam betutu dan pelecing kangkung sebagai isian. Mudah disajikan untuk berbagai acara seperti catering, takeaway, atau dikonsumsi secara langsung. Dan yang kelima yaitu menggunakan bahan lokal, di mana penggunaan bahan-bahan lokal seperti kangkung dan juga ayam betutu yang memberikan cita rasa otentik Indonesia, namun dengan sentuhan internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu dari segi kelemahannya. Yang pertama yaitu ada kompleksitas pengolahannya, di mana menggabungkan dua hidangan dengan teknik memasak berbeda seperti ayam betutu yang memerlukan teknik braising yang membutuhkan waktu yang lama dan sushi dengan metode khusus untuk nasinya akan membutuhkan keterampilan dan juga waktu lebih dalam proses persiapan untuk hidangan ini. Dan yang kedua yaitu potensi tekstur yang tidak stabil, di mana nasi sushi dan ayam betutu dapat kehilangan kualitas jika tidak disimpan dengan benar. Begitu pula dengan kangkung yang cepat layu jika tidak disajikan segera atau disimpan dengan tepat. Nah, yang ketiga yaitu tantangan penyimpanannya. Nah, pelecing kangkung dan sushi kemudian harus disimpan dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan kualitasnya. Nori pada sushi bisa menjadi lembek, sementara kangkung memerlukan suhu dingin agar tidak layu. Dan yang keempat yaitu ketahanan produk, di mana produk ini cenderung tidak tahan lama karena sushi memerlukan penyajian segera dan kangkung juga tidak tahan lama dalam kondisi yang sudah direbus. Nah, perlu pengemasan yang cermat untuk menjaga kualitas dalam pengiriman atau penyimpanannya dalam jangka waktu yang pendek. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan mengenai hidangan inovasi yang sudah saya buat, yaitu sushi ayam betutu dan pelecing kangkung. Sebelum itu, saya mohon maaf jika ada kata yang saya ucapkan ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk akhir kata, saya akhiri dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.